Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di dalam ruang virtual ini. Semoga kakak-kakak dalam keadaan sehat, tetap semangat walaupun cuaca hujan, kita tetap semangat ya kakak-kakak. Kita nunggu teman-teman yang masuk, daripada kelamaan kita langsung mulai ya. Sekarang kita masuk di dalam modul 1.6 tentang pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Selanjutnya kesempatan bersama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal wajar, kita ada admin, nanti kita bisa mengkoordinasi dengan ke admin. Oke, sekarang kita langsung ke tujuan utama. Sebelum kita masuk ke tujuan sampai nunggu modul kita, jadi kakak-kakak di LMS sudah melihat nggak? Di situ kita disuruh ngupload jurnal atau modul ajar. Jadi kakak-kakak yang sudah punya modul ajar, jangan lupa nanti minta tanda tangan kepala sekolah, capnya dan tanda tangan kakak. Ya, jadi nanti diupload, dipindahkan ke PDF dulu. Misalnya kakak kalau bisa modul kita 1 kali pertemuan bisa Pak, bisa diupload saja, nanti kakak-kakak tetap menguploadnya dan membuat video. Berarti kalau 1 kali pertemuan, kalau di SD ke Habib, JP-nya berapa menit Kak Habib? 35 Kak, 35 Kak, 1 jam ya. 1 JP-nya 35. Oke. Iya ya. Jadi kakak buat video sekitar 30 menit, di bawah 30 menit juga nggak apa-apa. Yang penting kakak di situ nanti ada untuk pengajarannya di video itu sesuai dengan modul yang kakak kirim. Ini ada Kak Tri. Mana Kak Tri? Apa kabar Kak Tri? Oke, selanjutnya sebelum kita melakukan ke PPT ini yang 1.6, jadi kita membahas kemarin sudah kita lalui 1.5 tentang pengembangan kurikulum. Jadi di situ ada 3 karakter utama kurikulum merdeka yang saya sampaikan dari kemarin. Fokus kepada materi esensial, terus pengembangan kompetensi, dan fleksibilitas pembelajaran. Jadi ada proses back audition di antara 3 tahap proses itu tadi ya. Jadi tentang CP, guru PJOK kemudian merumuskan TP dan ATP. Jadi sebelum melakukan kita ke kegiatan pendahuluan, inti, sama penutup, itu kita harus membuat capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran ya. Nanti selesai itu baru ATP-nya. Jadi kalau kakak itu misalnya kurang jelas tentang CP, saya ada cuman untuk SMA. Kalau kakak-kakak kan semua ini untuk ada SD dan ada SMP mungkin. Jadi kita beda ya kakak-kakak. Kalau misalnya kakak nanya tentang modul ajar SMA, saya ada. Jadi untuk memahami komponen kurikulum merdeka, kita harus ada struktur kurikulum. Terus capaian pembelajaran CP, pembelajaran dan asesmen, penggunaan perangkat ajar, dan kurikulum satuan pendidikan. Oke Pak Yus sudah masuk. Jadi nantinya kakak-kakak itu menyusun KUSP-nya itu sesuai dengan sekolah kakak atau kurikulum yang
di tempat kakak masing-masing. Jadi KWSP itu tergantung di sekolah masing-masing. Di sini tantangan guru PJOK memahami pentingnya keterampilan merancang perencanaan pembelajaran, berupa itu dokumen atau RPP, modul ajar, ya. Perencanaan pembelajaran yang baik menjadi kunci yang efektif, ya, bermakna dan menyenangkan bagi peserta didik. Salah satu strategi yang dapat digunakan yaitu menyusun rencana pembelajaran yang tadi perangkat atau modul ajar, atau melakukan penggunaan pendekatan backbook design, ya. Jadi kakak-kakak bisa melakukan itu semua di media-media pembelajaran kakak masing-masing sesuai dengan KWSP kurikulum sekolah kakak masing-masing. Selamat siang, sore Kak Yus. Terus di sini nanti kakak kita lanjutkan slide-nya. Slide selanjutnya ini nanti kakak ini menyampaikan, ada nanti kita membuat kelompok atau board. Jadi nanti kakak bagikan atau presentasikan perangkat yang kakak ada di kakak masing-masing. Kita ambil 2 orang atau 3 orang, nanti kalau cukup waktunya, ya. Kak izin keluar bentar, ya, nukar email laptop soalnya ini melalui email teman. Oke, siap Kak. Oke Kak. Kak Habib, silakan Kak Habib. Jadi di sini ada tujuan sesi pertama, capaian umum modul, capaian khusus modul. Ya. Jadi ada di sini apa yang menjadi tujuan umum dan khusus modul 1.6. Ya. Di sini ada agenda kegiatan. Agenda kegiatan selama 2 JP. Jadi kita memulainya dari langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan backbone design. Yang kedua, dan yang kedua nanti analisis kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan backbone design. Nah, jadi nanti kita buat kelompok. Nanti kakak-kakak menayangkan perangkat ajarnya kakak atau modul ajar atau perangkat RPP. Nanti ada teman-teman yang ibaratnya mengkomentarin tentang perangkat ajar kakak yang udah valid, ya, sesuai dengan pembelajaran kakak yang kakak inginkan, dan yang peserta didik yang lebih paham, misalnya bola kaki atau Kak Tri kan, mungkin tentang belajar apa ya Kak Tri kalau di guru kelas ini Kak Tri? Yang lebih enak atau favoritnya anak-anak Kak Tri? Kalau guru kelas ini semuanya ya Kak Tri, cuman bahasa Inggris, agama ya Kak Tri. Halo Kak Tri. Masuk ke slide yang ke Kak Trinya mungkin masih sibuk. Mari kita bahas. Oke, di sini kita lanjutin slide selanjutnya. Halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan backbone design. Ya, jadi kakak nanti nyusunnya sesuai dengan backbone design. Backbone design, desain ke belakang. Jadi nanti kakak itu misalnya tentang bola voli, atau Pak Yus nanti tentang bola kaki, bola basket, itu bisa ya backbone design kita gunakan. Kalau Kak Tri nanti backbone design-nya tentang apa nih Kak Tri? Apakah tentang materi atau tema-tema yang kakak ajar selama ini ya Kak Tri? Nanti coba tayangkan PPT-nya Kak Tri atau presentasinya Kak Tri tentang pembelajaran yang di dalam atau jadi guru kelasnya. Oke, selanjutnya. Nih di sini ada langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan backbone design. Analisis kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan backbone design.
Jadi di slide ini nanti kakak berdiskusi, ya di sini berdiskusi, menelaah dan menganalisis RPP atau modul ajar yang dimiliki ataupun yang baru disusun, diawali dengan meminta peserta menjawab pertanyaan pemandu dan refleksi. Di sini nanti kakak ada 3 pertanyaan kunci nanti kak. Jadi nanti kakak itu pembelajarannya atau perangkatnya silakan ditampilkan. Nanti ada yang menelaah, nanti ada yang kita berdiskusi. Jadi nanti kakak setelah itu baru kita mengunggah perangkat itu di LMS. Jadi kakak-kakak sebelum kita ke di slide ke-6 lanjut ke slide 7. Jadi ini kakak ini berdiskusi nanti bagaimana perangkatnya yang kakak itu ada tidak yang perlu ditelaah. Oke, ini Pak Supadiono sudah masuk. Jadi ingat ya kakak-kakak, langkah-langkah perencanaan pembelajaran backward design kemarin sudah kita coba. Backward design itu kan banyak itu ya kak, tentang apapun, apalagi PJOK nih. Backward design ini paling banyak nih kak. Ya. Jadi selanjutnya ini slide ini nih. Saya lihatkan pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK, pembelajaran 1, perencanaan pembelajaran PJOK. Peserta mengelaborasi langkah-langkah pembelajaran. Rumuskan tujuan pembelajaran. Peserta mengunggah RPP atau modul yang dimiliki yang baru disusun di LMS. Nah, ini maksudnya yang udah kakak upload di LMS. Apakah kakak-kakak udah ada yang upload nih yang di LMS nih? Belum ya? Karena masih 1.5 ya. Jadi terus di sini saya nanti memandu peserta untuk berdiskusi, menelaah dan menganalisis perangkat atau modul ajar yang dimiliki ataupun yang baru disusun, diawali dengan meminta peserta menjawab pertanyaan pemandu. Nah, ini dia. Ada 3 pertanyaan ini kakak. Di sini nanti ada 3 pertanyaan. Selanjutnya, peserta mengembangkan dan mempelajari RPP modul ajar berdasarkan hasil analisis dan disesuaikan dengan backward design. Selanjutnya, refleksi. Peserta melakukan refleksi secara pribadi terkait makna pembelajaran baru yang diperoleh setelah mempelajari modul 1.6. Oke, nanti kita bagi kelompok. Sekarang kita ke pertanyaan ini. Saat saya akan mengajar, banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan merencanakan pembelajaran. Silakan kakak-kakak coba menjawabnya di kolom chat. Kita tunggu ya kakak-kakak. Saat saya akan mengajar, banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ya kakak-kakak, banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan merencanakan pembelajaran. 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan merencanakan pembelajaran. Kakak-kakak silakan yang kakak pahami. Coba kakak yang pahami tentang 3 komponen apa. Sebelum kakak mempertimbangkan merencanakan pembelajaran itu, sebelum membuat modul ajar, ada 3 pertanyaan. Kakak-kakak silakan di kolom chatnya. Yang dinilai dengan yang di dalam slide ini kan, dan sesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan Bapak Ibu. Nah ini dalam satuan pendidikan maksudnya dalam tempat Bapak apa kakak-kakak mengajar asesmennya. Nah coba kakak ayo penuhi kolom chatnya. Oke Pak Yus, 3 komponen utama yang harus dibuat untuk persiapan modul ajar antara lain. Oke, apa nih Pak Yus? Lanjut dulu Pak Yus.
Nah, saya ulangi ya Kak. Aktivitas apa yang dapat mencapai tujuan? Kak Habib, pemahaman materi, perangkat pembelajaran, karakteristik siswa. Oke, kita simpan dulu jawaban Kak Habib ya. Nanti kita lanjut mana yang paling benar ini. Oke, Kak Habib udah bagus. Pemahaman materi, perangkat pembelajaran, dan karakteristik siswa. Oke. Satu, guru harus memahami CP. Oke. Pak Yus, satu, materi apa yang akan dipelajari? Oke. Pak Supadiono, metode pembelajaran. Dia langsung aja dibuat, Pak. Jadi ketikannya itu tidak bisa di-enter. Kalau di-enter pastinya kalau di-enter itu yakin udah langsung. Salah. Masuk. Maaf Ya. itu. Maaf. Kalau Pak Supadiono, kalau langsung ya. apa nih Kak Supadiono? Coba langsung Ya. aja Kak Supadiono. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan merencanakan pembelajaran. Apa aja itu Kak Supadiono? Langsung jawab voice aja. Atau di kolom chat juga nggak apa-apa Kak Supadiono. Guru harus memahami CP, oke. Guru merumuskan TP, betul. Guru menyusun alur tujuan pembelajaran, ATP-nya, oke. Sudah mulai ya Kak Edi Winarto sudah mengarah. Ini Kak Tri nih, belum nih Kak Tri. Kalau Pak Yus lanjut tuh Pak Yus, masih belum itu Pak Yus, masih satu-satu Kak Yus. Adanya metode dengan materi dan alat pembelajaran, oke. Lanjut lagi Kak, kakak-kakak. Kak Edi sudah mulai mengarah, Kak Habib juga sudah mulai mengarah, Pak Yus baru satu nih, belum 2 lagi nih Pak Yus. Pak Supadiono juga, Kak Elviza, adanya metode dengan materi dan alat pembelajaran. Ini baru 2 nih, adanya metode dengan materi dan alat pembelajaran. Satu lagi Kak Elviza, masih 2 itu Kak, ada 3 komponen utamanya Kak. Pak Supadiono, oke. Media pembelajaran, lingkungan belajar, metode pembelajaran, oke. Sudah mulai mengarah benar ini Kak Supadiono. Lanjutkan Kak, kakak-kakak yang lain. Itu apa tujuan yang akan dicapai? Dan yang ketiga, apa yang akan kompetensi yang akan dipelajari atau dilakukan oleh peserta didik? Adanya juga evaluasi. Ini asesmen ya Kak Elviza. Oke, Kak Yus sudah mengarah kebenarannya. Kak Tri, tujuan pembelajaran dan asesmen. Baru 2 nih Kak Tri. Satu lagi. Kak Tri masih 2, oke. Oke Kak Edi, Kak Supadiono, Kak Yus, Kak Elviza, dan Kak Habib, ya. Itu udah mulai, Kak Supadiono udah mulai, ya. Betul kata kakak semua, ya. Yang pertama itu, ya, yang pertama harus kita perhatikan selama ini kita mau membuat perangkat ajar dan metode kita untuk mengajarnya itu yang pertama menentukan tujuan pembelajaran. Ya, kalau misalnya kita tidak menentukan tujuan pembelajaran, kita tidak tahu nih materinya yang maunya dari mana. Terus materi olahraga apa? Materi misalnya Kak Tri, materi guru kelasnya tentang apa yang kita bahas, entahkah
tentang apa namanya guru kelas itu mungkin ke pembelajaran yang apa itu Kak Tri? Kalau misalnya guru kelas dia per modul atau per apa tuh Kak Tri pembelajarannya? Ada dia kan digabung itu nanti ada matematika, ada bahasa Indonesia ya Kak Tri. Di dalam satu buku itu banyak tuh macamnya ya Kak Tri. Permapel Kak ya, permapel. Cuman kalau punya anak saya juga ada tuh permapelnya. Per apa namanya dia? Jadi di situ matematika dicampur nanti ada bahasa Indonesianya, ada apanya gitu. Jadi yang pertama kita tujuan pembelajaran tetap kita harus punya ya. Betul kata Kak Tri, betul kata Pak Yus ya, kakak-kakak yang lain yang udah menjawab udah mengarah kebenarannya ya. Yang kedua menentukan asesmen ya, asesmennya tuh Kak Tri. Dan yang terakhir ini Kak Tri belum nih. Dan yang ketiga itu aktivitas pembelajaran. Jadi kita sudah melakukan TP, kita udah di situ nanti ada TP-nya, kita awalnya TP menjadi awalnya CP menjadi TP menjadi KTP, dan yang terakhir asesmen, dan berikutnya itu aktivitas pembelajarannya, misalnya mungkin ke bola kaki kah, bola voli kah, bola basket kah, ya. Jadi itulah 3 komponen utama yang perlu kita perhatikan selama ini ya kakak-kakak. Dan selanjutnya di sini saat saya akan mengajar banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen ya, tujuan pembelajaran, asesmen pembelajaran, aktivitas pembelajaran. Biasanya kita akan langsung menentukan aktivitas yang ingin dilakukan ya. Jadi selama ini kan kita langsung nih aktivitas. Oh saya pengen bola voli ya. Ini jujur-jujur aja nih kakak-kakak. Selama saya sebelum menjadi fasilitator ini, saya juga menentukan pembelajaran itu dari aktivitas pembelajarannya, tidak melalui TP-nya, tidak melalui asesmennya. Jadi sekarang itu kita ini membenahi bersama-sama ya kakak. Saya udah melakukan pembelajaran seperti ini PKG kemarin jadi peserta. Oh beginilah rupanya kita salah. Selama ini kita hanya langsung menentukan aktivitas yang ingin dilakukan. Seperti kita kan biasanya nih kakak-kakak si bola voli kita hari ini bola kaki hari ini itu udah mulai ya kakak-kakak, kita itu udah mulai mengarah ke aktivitas pembelajaran. Jadi kita harus menentukan tujuan pembelajaran dulu. Selama ini saya juga ini kakak-kakak ini saya tidak memungkiri ya kakak-kakak. Dan ini saya punya senior Kak Yus sama Kak Supadiono ini. Saya juga selama itu di SMK Pasir Penyu dulu sebelum pindah ke Rakit Kulit. Saya ini juga ibaratnya paling lambat menyusun perangkat ajar. Ini saksi-saksi hidup saya ada Pak Yus dan ada Kak Supadiono. Ya. Jadi selama ini kita salah. Jadi selama kita pembelajaran itu harus ada modul ajar baru kita bisa melakukan pembelajaran. Kalau selama ini kita melakukan pembelajaran tidak ada modul ajar, ya sama aja kayak ibaratnya kita pakai motor tidak ada SIM, ya tentu ketangkep ini sama polisi. Sama yang kejadian seperti ini ya kakak-kakak. Kita mulai pembelajaran tidak ada modul ajar yang pedoman kita, ya sama aja kita salah. Jadi selama saya melakukan ya alhamdulillah saya di Rakit Kulim juga melakukan observasi ke guru-guru kawan-kawan rekan sejawat saya di SMK Rakit Kulim itu. Jadi selama itu saya melakukan observasi, yang saya minta yang pertama modul ajar itu paling utama.
Kak, mana modul ajar Pak? Mana modul ajarnya Pak? Coba saya lihat dulu. Setelah saya lihat nih itu TP-nya, asesmennya, CP-nya, ATP-nya, terus aktivitas pembelajarannya dari pendahuluan, inti sama penutup saya cek dulu. Udah ada nih. Maka coba Kak langsung aja memaparkan ini apa observasinya. Harus saya nilai, saya duduk di belakang. Saya nilai. Ya alhamdulillah ya Kak, saya di sana menjadi itu observer kata orang-orang. Jadi terus saya juga perangkat ajar kakak-kakak, bapak-bapak, ibu guru yang ada di SMK Rakit Kulim sebagai penelaah juga. Jadi kakak-kakak, kalau misalnya ada pembelajaran yang tidak ada modul ajarnya, itu paling tidak mungkin pembelajaran bisa dimulai ya Kak. Jadi betul kata Kak Habib nih, sama Kak ya. Jadi sekarang itu Kak Habib dan kakak-kakak yang lain, kita merubah paradigmanya bersama-sama. Dulu saya seperti itu juga, setelah mengikuti PKG, perubahan itu udah terwujud lah Kak, udah ibaratnya 1000% udah berubah Kak. Jadi mudah-mudahan Kakak selama ikut PKG ini nantinya bakalan berubah ya. Itulah intinya Kak. Saya punya senior nih Pak Yus sama Pak Supadiono nih, saya senior saya nih. Tanyalah beliau Kak. Kayak seperti apa dulu saya sebelum masuk ke PKG ini seperti apa. Udah paling lambat, nilai paling lambat, perangkat ajar paling lambat ngumpul. Kita langsung aja ke materi. Materi hari ini sepak bola. Tanpa ada modul nih kakak-kakak. Ini saya jujur-jujuran nih kakak. Iya. Langsung nih saya kasih. Setelah mengikuti PKG ini, perubahan saya drastis loh kak. Iya. Apalagi saya udah di SMK Rakit Kulim, itu saya sudah perangkat ajar, modul ajar. Terus saya juga penilai ya untuk kawasan ya kak, kawasan Rakit Kulim aja ya, ke SMK kami aja. Itu saya penilai untuk observasi. Itu penilai PMM. Soalnya akun PMM itu dipegangkan ke untuk menilai. Kepala sekolah saya lagi sibuk mungkin kak, jadi beliau menyuruh saya, menugaskan saya untuk membuat atau menilai perangkat bapak ibu dan PMM-nya. Terus saya kak, alhamdulillah kak, perubahan saya udah sangat praktis. Jadi walaupun saya punya 2 lembar untuk modul ajar, tetap saya bawa kak. Setiap ngajar saya bawa modul ajar sama absensi. Jadi ketika saya mau buka-buka, oh ini intinya ini, oh ini intinya. Jadi jangan sampai kita mengendarai, ini contohnya ya kak, mengendarai motor tidak ada SIM-nya. Begitu juga kita nggak ada ngajar, tapi hanya langsung ke aktivitas pembelajaran, tidak ada modul ajarnya. Tidak ada, kita ini tujuan pembelajaran, asal pembelajaran di modul ajar ya kak, bukan di aktivitas pembelajarannya. Jadi modul ajarnya itu tujuannya, asesmennya di dalam modul ajar, itulah yang kita bawa. Ya kak, Kak Robi, assalamualaikum, selamat sore kak. Juga sehat ya kak, baru bergabung. Oke, kita lanjut. Di sini, nah disinilah ya kak, dimulai dari ujung yang akan dicapai dan kemudian mundur ke belakang sampai pada titik di mana kita akan memulainya. Berarti backward design itu seperti itu ya kak. Di tujuan pembelajarannya itu backward design-nya kak. Jadi kakak nanti memulai pembelajaran atau perangkat ajarnya atau modul ajar yang kakak buat, itu kita mulai dari awalnya, di mana ujung awalnya, kemudian kita ke belakang sampai pada titik di mana kita akan memulai. Oke kakak-kakak, kita lanjut. Di slide 12 ini, ya kakak-kakak, merencanakan pembelajaran dengan pendekatan backward design berfokus pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang ingin kita ajarkan. Jadi di sini nih di slide ke-12 di sini ada
misalnya backward design berfokus pada tujuan akhir kebutuhan. Jadi kebutuhan anak-anak atau peserta didik ini yang ingin kita ajarkan. Jadi kakak-kakak, jadi kita sebelum kita masuk ke merencanakan semuanya itu, perangkat ajar semuanya, ingat Kak, kita ada 3 yang tadi saya bilang komponennya, ya 3 komponen yang ini tetap harus kita canangkan, kita terapkan di perangkat pembelajaran kita buat Kak. Nanti kalau misalnya nih, ini contohnya aja ya kakak-kakak, saya punya ada guru guru kejuruan. Di situ beliau guru baru, ya. Itu beliau membuat hanya sekedar tujuan pembelajaran. TP-nya udah ada, CP-nya udah ada. Jadi saya tanya, tujuan pembelajarannya ini apa Bapak? Saya bilang, ini. Terus menuju asesmennya dibuat seperti apa? Ini asesmennya Mbak, katanya kemudiannya. Ini Bapak terapkan nggak ini di dalam kejuruan Bapak nih? Misalnya nih Bapak untuk penanaman stek, untuk tanam stek ubi atau apa? Ini Bapak nilai nggak? Saya nilai. Coba saya tengok. Jadi di situ asesmen pembelajarannya di situ ada yang rubrik penilaian. Coba Bapak buat di sini rubrik penilaian itu Bapak buat apa aja nih? Ini Pak, Bapak Ibu, Bapak itu harus print ini, bagikan ke anak. Setelah itu, apa aktivitas yang Bapak Ibu kasih ke anak-anak nih? Tentang misalnya pertama gini, menemukan ubi yang mau di stek itu seperti apa, atau tumbuhan yang mau di stek itu apa aja. Terus apalagi Pak? Terus baru melakukan kegiatan dari awal, terus masukkan yang steknya itu yang udah dipotong ke tanah. Kakak, ini Bapak, ini yang Bapak print kasih ke anak. Inilah nanti asesmen, inilah yang mereka contreng sudah melakukan, sudah. Ini sudah ini. Oh, itulah. Itu Pak. Jadi Bapak harus membuat ini, sebelum membuat ini Bapak kasih ini dulu. Jadi untuk refleksi anak-anak itu ya kakak-kakak. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama belajar di sini, dan mungkin dalam pembelajaran yang kita hadapi sekarang PKG ini, mudah-mudahan kakak-kakak ibaratnya berubah walaupun berubahnya hanya sedikit, tapi sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit ya kakak-kakak. Ya, alhamdulillah perubahan itu kuatnya di diri kita sendiri. Mungkin nantinya kakak-kakak melebihi dari saya, atau misalnya kakak-kakak tingkatannya atau perbedaannya menyelesaikan perangkat ajar duluan kakak-kakak. Mungkin seperti itu ya. Jadi kakak-kakak, walaupun kita itu udah menentukan perangkat ajar, ingat jangan hanya minta tanda tangan Kak. Jadi selama ini nantinya Kak, waktu saya ada 8 hari di Pekanbaru, itu kakak nanti pas waktu melakukan aktivitas praktek di tatap muka, perangkat ajarnya itu harus ada. Dan kakak materinya itu situ semua. Di modul ajar juga ada. Itu yang nanti jadi pedoman saya, itu yang saya minta. Dulu saya digitukan Kak. Oh berarti sih selama ini kakak Robi ini nggak pernah megang modul ajar nih. Jadi itulah yang kita buat nanti Kak. Jangan sampai kakak-kakak tidak terbuat modul ajar itu. Jadi itu modul ajar pedoman kita untuk mengajar kakak-kakak. Lanjut. Di sini slide ke-12 ya, tadi udah saya bilang tadi ya kakak-kakak, kita membahas tentang backward design ya. Jadi mulai dari menentukan TP, asesmen, sama aktivitas sudah mulai, dan kita ini mari kita bahas tahapan backward design dalam satu perencanaan pembelajaran ya.
Di sini Iya. Ini kakak-kakak mungkin Pak, saya mau menanyakan sama Kak Supadiono nih. Kak Supadiono itu buat modul ajar yang backward design ini tentang materi apa Kak biasanya Kak? Iya, kalau dari jarak sana langsung dari aja, Kak. Masih kalau yang untuk modul ajar yang saya ajarkan sementara ini itu tentang permainan bola besar, Ya. itu bola voli. Ya. Habis itu atletik. Atletik ya Kak? Atletiknya apa tuh Kak? Lari cepat sama tolak peluru. Ini di kelas 10 berarti ya Kak? Kelas 10. Oke. Di kelas 10, ya betul. Kelas 10 itu lari cepat dan tolak peluru, betul. Dan permainan bola voli, oke. Habis itu senam lantai. Senam lantai ya Kak? Ya. Rolling. Ya, roll. Oke. Itu udah termasuk. Terima kasih Kak Supadiono, itu termasuk salah satu perencanaan pembelajaran ya. Jadi backward design-nya kalau Kak Supadiono itu tentang bola voli, atletik, dan senam. Oke. Mungkin Kak Robi mungkin ada wawasan untuk saya lain. Oke, nggak masalah. Yang penting kakak menerapkan backward design yang ada di perangkat ajar kakak. Oke, selanjutnya. Kakak apa? Punya Kak Yuniki apa? Ini ya Kak, nih. Tujuan pembelajaran. Kalau fase B ini fasenya anak SMP nih. Ya kakak. Jadi membuat tujuan pembelajaran bersifat spesifik menggunakan rumus ABCD. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran akan memudahkan kita menetapkan asesmen yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Satu, tujuan pembelajaran. Nah, ini ya tujuan pembelajaran ya. Ada fase, ada elemen, ada CP, dan ada TP. Ya, kakak-kakak nih, panahnya mengarah ke sini. B, tampil bergerak, fase B. Elemennya terampil. S3 tuh kayaknya Kak. Kelas 3 Yang SD. SMP ya Kak? SD Kak. Kayaknya. SD, fase B SD ya? Iya. Oke, di sini kan ada nih fase B, tampil bergerak. Peserta didik memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerak senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Nih, apa yang akan diketahui dan dikuasai di akhir pelajaran? Ini dia kita tujuan pembelajaran dan di sini asesmen pembelajarannya. Ini ya kakak-kakak, asesmen dengan pertanyaan dan jawaban pilihan ganda. Ini masih tanda tanya ya Kak, asesmen kayak gini ya. Nah ini dia Kak, asesmen dengan menggunakan rubrik untuk menilai performa rangkaian gerakan senam irama. Jadi kita itu kakak-kakak lebih gampang kita asesmen kita pakai rubrik Kak. Rubrik penilaian. Jadi saya juga nih ya kakak-kakak, ketika saya menilai di LMS kakak-kakak ini, tugas-tugas LMS kakak, itu saya juga ada penilaian rubrik. Jadi ada yang namanya udah bisa bergerak, berapa nilainya? Udah awal bergerak, berapa nilainya? Udah sangat bergerak, berapa nilainya? Jadi ketika saya menilai kakak, waktu pas pengisian rubrik itu ada yang namanya poinnya 100 tentang kecepatan pengisian. Terus yang kedua itu tentang isinya betul atau tidak. Terus materinya modulnya sesuai tidak dengan isian kakak. Itu di situ Kak. Jadi saya yang waktu penilaian di LMS kakak yang udah ngirim tugas itu ada rubrik penilaiannya. Jadi memang enaknya kita ini kakak-kakak janganlah menggunakan asesmen yang dengan jawaban pilihan ganda Kak. Bagusnya ya asesmen ini nilai-nilai rubrik. Toh nanti kita Kak, nanti pas ujian kita mid semester pasti kita ada pilihan ganda betul Kak. Ini kalau pilihan itu beda lagi ya Kak. Untuk ujian semester atau ujian kenaikan kelas
itu memang kita pilih dengan pilihan ganda. Kalau kita nantinya ujiannya itu misalnya tentang materi yang kita ajarkan sesuai dengan yang kakak KOSP yang kakak buat di kurikulum sekolah kakak masing-masing, saya tentang bola voli, ya kita enak bagus buat rubrik kak. Di situ ada kita perangkat ajar kita di situ ada menerangkan loh rubrik-rubrik penilaian kak, bagus seperti itu kak. Lebih gampang, oh ini 100, oh ini 100. Kalau selama ini ya jujur aja nih kakak-kakak, ini saya mau bilang ke kakak-kakak juga tentang saya. Saya juga dulunya seperti itu kak, pilihan ganda, kalau nggak pilihan ganda bawa kertas lembar, buat nama, di absen itu buatlah sendiri. Oh ini 75 udah bisa melakukan, oh 80 udah bisa, oh praktiknya bagus 90. Seperti itu. Cuman kan itu di absen. Jadi kita buat aja sendiri kak, atau di perangkat ajar kita atau modul ajar kan udah ada tertera rubrik penilaian. Nah itu aja kak di print per anak, kita melakukan penilaian seperti itu aja. Lebih gampang nggak? Daripada kita nanti hilang-hilang ya. Saya jujur-jujuran aja nih ke sama kakak-kakak nih. Pasti hilang-hilang nanti nih. Ini siapa yang keluar nih? Kak Edi, Kak Habib, Kak Robi masih ada, Kak Yus. Kak Yus keluar ya? Bukan Kak Yus. Kak Elviza misalnya, lagi jaringan sosial. Ya ini yang ditanda centang ini yang selama ini harus kita terapkan ya, rubrik penilaian. Oke, kita lanjut. Ini asesmen pelajarannya dan di sini materinya. Aktivitas pembelajaran. Fase B terampil bergerak, CP-nya, asesmennya dengan rubrik dengan menampilkan satu rangkaian senam irama. Aktivitas apa yang dapat menjadi tujuan dinilai dengan asesmen pembelajaran di atas dan sesuai dengan kebutuhan satu pendidikan Bapak Ibu. Nah, ini dia. Ya, aktivitas nih, ini ada tanda panah, kesinilah dia. Aktivitas apa yang dapat mencapai tujuan yang dinilai dengan asesmen pembelajaran di atas. Mungkinkah ini gerak dasarnya senam mungkin? Ini sesuai dengan kebutuhan kakak semua lah. Jadi aktivitas apa yang dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Yang pertama, aktivitas ini harus menyenangkan engangging. Ya kakak-kakak. Sebentar kak. Oke. Ya kakak-kakak, jadi sesuai dengan perkembangan anak ya, dan tentu saja selaras dengan penilaian yang sudah ditetapkan ya kakak-kakak. Jadi kita lanjut ini ke PPT selanjutnya. Desain mundur, backward desain. Mulai dengan tujuan pembelajaran, pengembangan asesmen pembelajaran, dan merencanakan kegiatan pembelajaran. Ini piramida terbalik ya kakak-kakak. Di sini menentukan tujuan pembelajaran harus sesuai dengan capaian pembelajaran. Kalau tidak bisa dari sini, kakak langsung aja di sini nih. Ya. Klik di ini, tulis dulu nama. Jadi kemudian baru kakak-kakak CP-nya itu sesuai dengan yang berlaku di kurikulum yang ditetapkan di satuan pendidikan kakak-kakak. Nah, berarti terus asesmen pembelajaran dapat bersifat formatif maupun sumatif, sedangkan instrumen asesmen dapat berupa tes tulis, observasi langsung, portofolio, atau penilaian kinerja dan aktivitas jasmani. Merancang konten pembelajaran ini harus menyenangkan, sesuai dengan perkembangan anak, dan tentu saja selaras dengan penilaian yang sudah diterapkan ya kakak-kakak. Jadi slide yang 17 ini nanti kakak-kakak coba di sini sesi slide ke-17 backward design ini. Nanti coba kakak-kakak
analisis ya, bisa analisis sendirilah kakak-kakak tentang backward design ini, mulai dari tujuan pembelajaran, apakah nanti kakak-kakak mau membuat modul ajar yang seperti apa, itu sesuaikan dengan KUSP yang ada di sekolah kakak-kakak masing-masing ya. Jadi kakak-kakak mau yang SMA mau yang SMP atau SD itu sesuaikan dengan KUSP yang ada di sekolah kakak masing-masing. Jadi nantinya kakak-kakak mengembangkan perangkat ajar ini tidak lagi mulai dari tujuan pembelajaran, kan kita udah ada nih sesuai dengan menteri, sesuai dengan mungkin yang kemarin kita bahas kemarin ada tuh sesuai dengan undang-undang ini Kak siapa nih, nggak ada ya, udah keluar ya Kak Edi. Halo Kak Edi. Oh Kak Edi masih, yang udah keluar Kak Riza dari ya, jadi perangkat itu sudah ada CPTP sama ATP itu sudah ada dari pemerintah. Jadi kakak-kakak jangan pusing kalau udah ada CPTP, buatlah semua itu perangkat. Tapi kita sesuaikan dengan KUSP yang ada di sekolah. Speakernya Kak Robi. Suaranya Kak Robi, speakernya. Sorry Kak. Sorry ya Kak. Jadi sebelumnya kita telah membahas 3 langkah di awal. Langkah selanjutnya yakni memperhatikan diferensiasi. Ini ya kakak-kakak. Jadi kakak-kakak itu kita buat modul ajar itu berintegrasi nggak ke diferensiasi. Kalau saya kemarin membuat jurnal untuk PPG ini, saya membuat perangkat ajar yang berintegrasi langsung ya PJBL. Jadi saya membuatnya berintegrasi langsung dengan model berdiferensiasi. Jadi tentang bola voli itu banyak itu, bola voli, bola kaki itu berdiferensiasi semua rata-rata olahraga ini. Jadi mengembangkan sumber belajar, fasilitas dan sumber daya lainnya, menyusun langkah pembelajaran dan menyusun rencana keselamatan. Jadi kakak-kakak, saya nanya tadi Kak Supadono membuat perangkat ajar tentang senam lantai. Kalau senam lantai itu ada nggak kakak Supadono menyusun rencana keselamatan? Kan biasanya ada tuh Kak di perangkat ajar kita tentang keselamatan ada tuh. Misalnya tidak kakak sematkan ya. Di sini saya ada contoh yang perangkat ajar saya yang di mana ya? Di laptop ya Kak. Ini saya pakai PC jadi nggak ada nih di sini Kak. Di laptop. Jadi nanti kalau misalnya kakak keselamatan tentang senam lantai, yang pertama kan kita ini ikut melakukan aktivitas tentang keselamatan. Mungkin dia pas waktu rolling Kak. Apakah kita membantunya tangannya tangannya anak peserta didik itu kita pegang untuk membantu mengangkatnya. Soalnya kalau senam lantai, rolling itu mungkin keselamatannya agak aktivitas yang lumayan bahaya ya Kak. Soalnya bisa tertekuk kepalanya Kak, pinggangnya Kak. Jadi
Nanti kakak-kakak di sini nanti kalau di LMS itu ada yang namanya kakak nanti ngirim perangkat pembelajaran. Dan di situ nanti ada di situ telaah pembelajaran. Nanti ada tuh di modul 2 titik berapa itu ada tuh yang sudah direvisi, yang kena revisi pertama kan. Kalau buat modul pembelajaran yang ibaratnya untuk melakukan aktivitas keselamatan ini belum ada. Nanti kakak revisi kak. Nah, inilah menyusun rencana pembelajaran. Itu di modul di akhir penilaian, kalau nggak salah di akhir penilaian. Terus gimnasium, di bawah gimnasium itu, disitulah kak untuk keselamatan pembelajaran kak. Misalnya ya yang saya bilang tadi, misalnya kalau permainan bola kaki keselamatannya seperti apa Kak Robi? Kak Robi yang tahu. Nanti paparkan aja di situ Kak Robi. Ya, perangkat ajar, contoh perangkat ajarnya saya di laptop nih Kak. Ini saya live-nya di PC. Jadi enggak saya pikirin pula dari laptop. Ya Kakak. Jadi nanti Kakak cek aja di perangkat ajar Kakak itu tentang keselamatan untuk peserta didik melakukan aktivitas itu ada tuh Kak. Jadi entahkah itu nanti kita ya ibaratnya kita menanganin keselamatan seperti misalnya kalau misalnya cedera, apakah di situ nanti kita paparkan urut kah, atau kita mungkin ada cedera ringan kah, cedera berat kah, itu ada ya Kak. Nanti saya kirim contohnya di grup untuk pembelajaran untuk perangkat ajarnya. Ya, kakak-kakak semua nih modul ajarnya sudah semua mengupload. Jadi oke, yang sesi 19 kita lanjutin, slide 19. Ada yang upload Di sini. Saya udah lihat itu tuh Kak Yulita baru. Kenapa desain mundur, backward design? Memulai dari tujuan akhir dan kemudian berjalan mundur untuk menciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik. Backward design menjadi penerjemah ibu bapak guru yang menyusun rencana pembelajaran yang diawali dari tujuan. Kita akan mampu menciptakan pengalaman pembelajar yang bermakna dan mendukung perkembangan komprehensif peserta didik. Jadi yang slide 19 ini kita mulai dari tujuan akhir dan kemudian berjalan mundur untuk menciptakan rencana pembelajaran. Tujuan akhir kita seperti apa dan dibalikkan lagi kita ciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik. Ini menjadi penerjemah dan menyusun perencana pembelajaran yang diawali dari tujuan dan pengalaman pembelajaran yang bermakna mendukung perkembangan komprehensif peserta didik. Oke, kita lanjut. Nanti kita nggak terkejar waktunya, kita ke di sini kakak. Di sini kakak disuruh menganalisis. Ya, di sini ada jamboardnya. Nanti saya bagi ya kak link jamboardnya nih. Nanti kakak isi di Padlet namanya. Ini saya kirim di WA group ya kakak-kakak. Mana nih grup kita? Oke, ini saya kirim. Padletnya. Ini ya kakak. Ayo kak, di grup saya kirim. Coba kakak klik Padletnya, jamboard Padletnya. Ya, semua. Di situ seperti ini ya kak. Ini saya cek. Padlet. Jawab aja kak, jangan takut salah, jawab aja. Ini. Erik. Ini kakak. Ayo kakak-kakak kita isi Padletnya. Nanti kakak pengisiannya kakak
klik aja tadi yang saya kirim. Nanti di sini ada edit, buat edit, klik di situ. Nah, misalnya apa yang Ibu Bapak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan rencana yang Ibu Bapak susun. Nah, jadi kakak tulis aja di subjek ini, habis itu pembaruan. Ya di sini kan ada nih, apa yang Bapak Ibu harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan rencana yang Ibu Bapak susun. Agar peserta didik, misalnya gitu ya, didik menjadi agar peserta didik memulai aktivitas dengan semangat atau apa gitu ya kakak-kakak. Nanti klik aja pembaruan nih kak, klik prek ya, nanti terisilah di sini kak. Coba kakak praktekkan. Kita semua pendidik loh. Bagaimana cara Ibu Bapak mengetahui ketika mereka telah berhasil? Ayo Kak Edi, silakan isi Kak Edi. Coba Kak, coba Kak. Ayo kakak-kakak, Kak Tri, ayo Kak Tri, Kak Yus, bisa nggak Kak Tri diklik itu Kak Tri yang saya kirim ke grup tentang Padlet ini? Halo Kak Tri.
Nanti isinya diedit ini ya, kakak-kakak. Ini kan ada, kalau ditarik ke sini kan ada edit nih. Atau kakak-kakak juga ngisi bisa dari sinilah nomor 1. Nih jawabannya. Ya itu dia. Tentu nanti langsung publis. Kalau kakak-kakak nggak bisa ya kak, nggak bisa dari sini, ya. Terus bagaimana cara ibu bapak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Nih, apakah dengan asesmen kah? Ini nggak mungkin saya yang nunjukin kak. Terus apakah perencanaan pembelajaran yang ibu bapak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan minat dan kebutuhan khusus peserta didik? Jika iya, jelaskan. Dan jika tidak, mengapa? Nah, selanjutnya, apa yang ibu bapak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari CP, capaian akhir dan diinginkan? Ya, kan? Ayo kakak, belum ada nih pergerakan nih, pergeseran tugasnya nih. Kata-kata semua. Kita tunggu ya kakak-kakak. Kak Yus, jangan di apa nih kak? Jangan di sini kakak buatnya. Tapi klik aja tadi yang saya kirim di grup kak. Kak Yus ini kan kakak di chat nih. Oke, salah Kak Yurika. Coba saya copy dulu punya kakak, saya masukkan ke chat kakak ya ke sini. Ini, oke, edit. Ini Pak Yus misalnya, Kak Yus. Satu, dua, tiga. Ini jawabannya ini. Dua, satu. Pembaruan. Nah, itu dia kak. Kan udah nih. Terus siapa lagi? Misalnya di sini kak, udah paham kan kakak ngisinya? Mana nih? Coba pindahkan di sini di copy, kakak klik yang apa tadi kak? Ini dia nih Pak Yusmedi. Kak Ismail, Kak Wara. Jadi Kak Yusmedi yang diharapkan dari peserta didik pada proses pembelajaran ya, para peserta didik mengerti tentang apa materi yang akan dipelajari, apa tujuan yang diingin dicapai, serta kompetensi apa yang akan dikuasai oleh peserta didik semua. Rampok. Oke kak. Dan yang kedua ini siapa nih? Jawaban siapa? Dibuat dulu namanya yang jawab. Yang jawab itu tanya dulu.
Kak Edi, Kak Yus, sama Kak Tri lanjut ke pertanyaan kedua. Silakan dijawab, Kak. Ini udah mulai mengisi. Oke, Kak Tri yang pertanyaan keduanya sudah. Peserta didik melakukan perintah atau kegiatan sesuai dengan pemahaman yang diterimanya berdasarkan produk yang telah dirancang oleh guru. Oke, lanjut Kak Edi. Kak Edi, Kak Yus, Kak Habib, silakan dijawab ini pertanyaan Kak. Nanti kita lanjut ke slide selanjutnya ini yang kita membuat perangkat RPP nih. RPP dan mau belajar nih. Kak Tommy, ini ada tugas, silakan isi. Yang ada saya udah share di grup WA kita, tinggal masuk aja Kak Tommy langsung isi ya. Ini Kak Tri sudah ngisi yang ketiga. Kak Tri sudah mengisi yang ketiga. Oh, ini siapa lagi nih? Brave Ortiz nih, ini siapa? Sambil menunggu dan saya akan melanjutkan ya Kak. Cara yang saya gunakan diantaranya melakukan penilaian sepanjang proses pembelajaran seperti kuis, observasi, atau diskusi dan ujian akhir tugas akhir. Saya juga mengajak siswa berdiskusi tentang pengalaman. Oke. Kebetulan dari sini jadi RP Kak, jadi dapat telepon tadi ada. Terus yang nomor 3, disesuaikan dengan keadaan di sekolah dan di lingkungannya sehingga merancang pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Karena lingkungan sekolah yang masih umum, jadi merancang pembelajaran untuk peserta didik yang normal, bukan ABK. Mantap. Keren. Oke, lanjut. Keempat lagi. Saya Ya, anak apa ya? Kak Edi lupa terus buat namanya nih Kak Edi. Jadi Pak PJ
Mantap Kak Tri. sesuai kurikulum Kemampuan peserta didik katakan berdasarkan latar belakang dan gaya belajar masing-masing, namun dengan tujuan yang sama untuk mencapai tujuan belajar yang ingin dicapai melalui asesmen yang dilakukan meliputi berada di nama awal dan penampilan dan RPP kemampuan. atau Oke, modul ajar dan apakah oke. telah Kak Spadiono menerapkan mana nih? Belum ada ngisi Kak Spadiono. A, B, C, D sesuai dengan backlog design. Ya. Nah, di sini di slide ke-23, apakah perencanaan pembelajaran atau modul ajar Ibu Bapak diawali dengan mengidentifikasi Kak Tri, capaian atau tujuan pembelajaran. Oke kakak-kakak, kita lanjut. Nah, Sebelum di sini ada kakak udah slide mulai yang mengisi 14. di Jamboard Di sini Padlet A, B, ini, C, D dalam 13 kita lanjut yaitu ke merumuskan audiens selanjutnya ya kakak-kakak. kemudian merumuskan behavior, kemudian merumuskan kondisi. Adakah perencanaan pembelajaran atau modul ajar Ibu Bapak diawali dengan mengidentifikasi capaian CP pembelajaran? Sasaran sebagai pembelajaran yang perlu dijelaskan secara spesifik agar jelas untuk siapa. Coba kakak-kakak isi di Jamboard nih kakak-kakak. Adapun Apakah perencanaan pembelajaran atau modul ajar Ibu Bapak diawali dengan mengidentifikasi capaian tujuan pembelajaran? Ayo segera diisi di chatnya ya kak, jangan di Jamboard, di chat di sini aja kak. Nih, tujuan tersebut coba kakak isi misalkan di kolom chat ya kak. kelas 5 SD atau PMI itu atau di kelas membedakan Kakak-kakak diisi di kolom chatnya. kualifikasi Kakak-kakak kamus. coba direfleksikan apakah perencanaan pembelajaran atau modul ajar Ibu Bapak diawali dengan mengidentifikasi capaian pembelajaran? Grade adalah Coba kakak-kakak tulis di kolom chat. keberhasilan terendah.
kata-kata kita banyak. Oke kakak-kakak, maaf sebelumnya. Nah, apa Ya. saja modul Jawaban ajaran yang kakak sesuai Edi, dengan Kak Elviza dan Kak Tri ini sudah menerapkan diferensiasinya betul-betul pembelajaran yang antara modul ajar yang awalnya asesmen, pembelajaran ya ini. Kak Tri sudah, Kak Habib belum hanya sebagai materi, metode dan aktivitas pembelajaran yang baru dapat disesuaikan untuk membantu siswa mencapai tujuan. Belum, kata Kak Habib. Ini apa alasannya Kak Habib? Bisa nggak voice-nya Kak Habib buka dulu, Kak Habib? Nah, jadi yang ini Kenapa kok bisa belum Kak Habib? saya lihat di sini sudah Belum, Kak. Kadang kita kan masih berpikir kita komando sebagai mengemandai siswa ini. Ya, Jadi kita belum berpikir kadang, padahal tujuan pendidikan pembelajaran sekarang kan bertuju pada siswa, tapi kita masih Ya. juga pakai komando itu tadi kan. ya, Kita kadang oke. Betul. Kadang-kadang kita karena Kak kemungkinan Yulita, betul kata Kak Habib, karena ke Kak bawah, Yulita, kita itu kebiasaan kita adalah komando. Kemarin Kak Tommy juga bilang, bagaimana kelas-kelas rendah Kak atau kelas 1 yang awal dia tidak bisa passing, tentu kita komandoi, iya benar. Cuman pastinya ada yang tahu apa itu passing bola voli dan apa itu passing bola kaki. Pasti ada yang tahu kakak. Jadi kalau itu memang kita tuh kadang-kadang keceplosan ya Kak Habib. Ya betul nih Kak Habib nih. Jujur aja ini mungkin kejujuran Kak Habib nih. Kadang-kadang kita itu keceplosan, kita pandu juga. Ini loh nak cara passing bola voli, ini loh nak cara dribble bola kaki ya. Jadi memang kita ini kadang-kadang keceplosan ini memang. Jadi kakak dari sekarang kita merubah paradigma itu. Jadi kita nggak perlu kita ikut pemanasan, passing ikut passing. Jadi dribble kita yang contohkan tidak. Jadi memang kita tanya sama anak itu dan kita juga bisa buat nantinya itu video pembelajaran, apakah kita ngambil dari YouTube, apakah kita ngambil dari YouTube atau dari media sosial yang lain, silakan. Ya oke, ini Kak Habib jujur nih, betul. Kadang-kadang kita ibaratnya karena sering jadi komando, maka terbawa. Karena kita udah berubah kurikulum Merdeka, makanya kita pembelajarannya berdiferensiasi, bertuju pada anak. Jadi anak itu yang mempunyai kesan-kesan dan pemikiran yang kritis. Ya, oke kakak-kakak. Oke, itu udah dapat 4 jawaban. Kita lanjut ke slide-nya. Tadi kita mulai jam berapa ya Kak Habib? Kita mulai perekaman dari Pak Habib. Jam 2:09 kalau tidak salah. Oke. Kita mulai ke merumuskan audiens ABCD dalam tujuan pembelajaran. Nah, ini dia ABCD ini. Pertama A, audiens merumuskan. B, behavior merumuskan juga. Condition sama degree. Jadi pembelajaran ini, tujuan pembelajaran yang backward research ini adalah perumusannya ABCD. Apa itu audience? Apa itu behavior? Apa itu condition? Dan apa itu degree? Di sini kita akan menjelaskannya. Jadi analisis rancangan pembelajaran peserta dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, ini kita membuat kelompok ini untuk menyematkan perangkat ajar kakak, modul ajar kakak di apa namanya nih, yang di slide ini. Jadi kita bagi nanti di board, di kakak menyematkan modul ajar kakak di presentasinya. Jadi sebelum itu, di sini kita lanjut ke ini udah lakukan. Nah nih sedikit lagi kakak-kakak. Jadi sekarang kita audiens. Di sini kakak-kakak, audiens itu peserta didik.
audiensnya itu peserta didik. Unsur ini akan mengawali rumusan tujuan pembelajaran secara standar, yakni peserta didik mampu atau peserta didik dapat, ya. Jadi audiensnya itu adalah peserta didik, ya. Audiens nanti dalam tujuan pembelajaran A, B, C, D ini, singkatan ini. Jadi audiensnya itu memang ke peserta didik. Selanjutnya, behavior. Behavior itu apa? Ya. Behavior itu perilaku yang diharapkan dari peserta didik, misalnya memukul, menendang, menggiring, mengumpan, menahan serangan. Itu yang dinamakan behavior, perilaku. Dan selanjutnya condition, situasi. Jadi yang C tadi itu condition atau situasi, di mana perilaku tersebut ditunjukkan. Misalnya secara berpasangan, dalam kelompok, dalam permainan yang disederhanakan. Ini coba saya tanya nih sama Kak Tri nih. Kak Tri, kalau audiensnya itu peserta didik, behavior yang kakak buat di guru kelas itu apa Kak Tri? Kalau Kak Tri tidak mau menjawab, coba di kolom chatnya. Oke, Kak Supadiono udah menjawab tadi nih ya. Ya, karena diharapkan menghadirkan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Pengalaman belajar yang bermakna adalah sebuah proses. Oke, Kak Tommy. Ya, karena merupakan langkah penting untuk tujuan pembelajaran, berfungsi sebagai panduan untuk menentukan materi yang diajarkan, metode yang digunakan. Oke, Kak Tri, Kak Tommy. Kak Tri bisa nggak memaparkan Kak Tri? Behavior itu Kak Tri ini pembelajaran yang di dalam ruangan atau guru kelas ini seperti apa Kak Tri? Tadi saya bilang sebelumnya kan saya bilang behavior itu perilaku anak. Ya, dari perilaku peserta didik. Yang dimaksud dengan development tadi, punya kakak itu ini. Ayo, Kak Tri. Tuh Kak Tri ini lagi sibuk nih di rumah. Lagi masak ya Kak Tri. Langsung aja kita ke degree. Degree itu kriteria. Jadi kriteria yang harus dicapai atau level performa. Contohnya 90% akurat dari jarak 3 meter selama 10 detik tanpa jatuh. Terus ini misalnya tentang passing ini, passing kah, shooting target kah, ya. Jadi selama 10 detik tanpa jatuh. Dalam beberapa kasus kriteria di sini terhubung dengan rancangan penilaian di mana guru akan merumuskan berdasarkan instrumen penilaian yang ada. Jadi kakak, ya tadi inilah tujuan pembelajaran Work Vision. Menurut Work Vision ini audience, behavior, condition, sama degree. Jadi kakak-kakak nanti diterapkanlah yang seperti yang saya bilang tadi. Dan sekarang kita menganalisis. Saya coba buat 3 kelompok dulu. Kita buat BOR 25. Kita buat BOR dulu ya kakak-kakak. Nanti kita presentasi. Jadi peserta didik menentukan apa terdapat 3 tahapan beraudition di dalam RPP atau modul ajar yang dianalisis dengan membuat tabel checklist untuk memudah peserta. Membagi menjadi 5 kelompok. Waduh, 5 kelompok kelompok kita sedikit. Kakak-kakak. Oke, coba nanti kakak-kakak ini maksudnya kakak-kakak itu mempunyai modul ajar. Coba kakak-kakak sematkan atau nanti kakak-kakak bisa kirim ke saya. Nanti saya buka di PTT di slide-nya.
Nanti kakak yang membahas, menganalisa tentang perangkat yang kakak buat. itu nanti Coba kirim ke saya atau kirim ke grup biar saya kembangkan kalau yang kakak kedua lagi. susah. Beda kata-kata keluarga saya ada yang meninggal. Ya ini ya kakak. Iya kan. Sekian, terima kasih. Baik, kata-kata. Oke. Sambil Kak Spadiono mau mencoba presentasi perangkat ajarnya. Kita tutup nih Kak. Kebetulan saya ada keluarga yang kemalangan. Kalau 3 kelompok 1, 3 itu meninggal karena kita buat kelompok saja. Saya belah rumah ya. Kita buat board. Alhamdulillah sudah. Sekarang sudah ada di rumah. Kak Edi SKPN-nya. Jadi harus siap ya di situ. Juga Pak RT-nya saya nih. Nah, ini sibuk nih nyimpen semua nih warga. Oke, kakak. Saya ambil coba tangannya kakak-kakak ya. Tangannya tangan semangat ya Kak. 1, Oke. 2. Ini saya beri waktu 20 menit dari sekarang ya kakak-kakak. Ini saya bagi board. Open room. Ada yang aktif nih. Habib cuma yang masuk. Jadi untuk kakak-kakak yang belum mengupload ataupun Spadiono masuk. tolong segera dibuat tugasnya Kak. Ya. Habib Sudah masuk. di IMS juga kerjakan. Nah, kalau kakak-kakak nggak bisa bertanya tuh sama Pak Lulita tuh yang pakarnya tuh. Pak Lulita ya paham. Oh Debbie, nih, audiensnya itu udah kau jelaskan. Hah? Audiens. Udah. Apa itu audiens? Kan di bawah PPT. Kan di bawah ininya PPT-nya. Tulisan kecil itu kan. Audien ya peserta didik.
Ayo baru masuk. Kak Edi coba kirim WA aja Kak, pribadi Kak, tentang modul ajar itu Kak. Kak Edi, Ya Kak. coba kirim. Ini kelompoknya Pak Supadiono nih lagi. Sudah saya kirim ke WA itu. Siap. Ini yang dibuat, oke, proses based learning terintegrasi pembelajaran berdiferensiasi. Ya Kak, model pembelajaran kakak ini sesuai dengan berdiferensiasi ya. PBL, ada yang PJBL, ada yang project based learning ini dia Kak. Jadi nanti kakak ini aja dikumpulkan nanti, tapi ada tentang ini belum ditandatangan Pak Ferry ya Kak. Berkaitan sudah jadi glosium. Nah di glosium ini nanti dibuat kakak penanganan yang tadi saya bilang tentang penanganan cedera. Penanganan keselamatan ya kakak-kakak. Nanti di museumnya ini di atas nih sebenarnya ya kak. Pas di bawah sini nih, sebelum daftar pustaka, nanti penanganan keselamatannya dibuat di bawah sini ya kak, di glosarium. Di bawahnya glorsium. Ya, betul. Belum apa tugas. Oke, kakak-kakak. Jadi di sini ada nggak KID? Yang KID kan kelompok 1 tadi di bor 1. Ada nggak yang perlu kakak analisis nih atau analisa, ataukah ini perlu perbaikan, kurangnya di mana? Di sini ada elemen gerak dan keterampilan. Fasenya fase E. Ada nggak kak? Kalau tidak ada, perlu nggak ada perubahan? Jadi kakak-kakak mungkin ini ada yang kekurangan tentang keselamatan. Nanti saya kirimlah contoh di grup, saya cari di WA di laptop saya, nanti saya kirim ke kakak, saya kirim ke WA grup tentang keselamatan tadi. Ya, kakak juga boleh copy paste juga nggak apa-apa. Yang penting pembelajaran kakak, modul ajar kakak tetap kakak kirim. Di sini permainan bola voli sebagai latihan pengembangan kebugaran jasmani terkait health, fisik fitness atau fit. Nah, ini dia. Ini fitnya frekuensi, intensitas, time dan tipe. Semua pembelajaran keterampilan relate physical fitness juga ada berdasarkan prinsip latihan. Oke. Ini udah mulai bagus nih Kak. Gerak sebagai fungsional lainnya dan permainan bola voli, passing bawah, passing atas, spike dan tip atau blok, dan melakukan pendalaman yang bentuk permainan. Oke. Ada nggak Kak Edi yang perlu ditanggapin ini tentang perangkat ajar, modul ajarnya Kak Supadiono? Ada nggak Kak Edi? Coba Kak Edi udah ngirim punya Kak Edi. Nanti saya paparkan ke sini Kak Edi. Mana tahu ada yang perlu ditanggapi. Kita udah melebihi nih. Oke ya, tidak ada. Oke, sudah mantap sekali Kak. Oke, sudah mantap sekali.
Oke, berarti tidak ada yang perlu dianalisis ya. Berarti udah siap. Cuman kalau menurut saya Kak Supadiono nanti ini ditambah aja Kak kalau udah penerapannya kata Kak Edi atau kakak yang lain udah bagus, tinggal ditambah aja Kak pas di bawah glosarium ini Kak tentang penyelamatan Kak. Oke. Oke. Oke, sekarang kita bahas tentang punya Kak Edi lagi. Ini udah tidak ada tanggapan kata Kak Edinya. Oke, sekarang kita ganti punya Kak Edi lagi. Oke, kita ganti presentasinya ke Kak Edi. Jadi saya kirim yang ini. Nggak apa-apa Kak Edi, yang ini juga nggak apa-apa. Oke, Kak Edi ini modul ajar PJOK SMP fase D kelas 7. Penyusun muhajir loh, kok penyusunnya muhajir ini Kak Edi, belum Kak Edi ganti ya? Oke. Coba kita lihat sama-sama ya kakak-kakak, ada nggak yang perlu diperbaiki, ada tidak? Di sini ada kompetensi awal, ada profil Pancasila, oke. Targetnya oke, keseriusan Cibi, oh ya nih, Cibi. Pengayaan untuk peserta didik Cibi. Coba Kak Edi jelaskan Cibi itu. Saya udah lupa itu Cibi itu apa tuh Kak Edi? Kak Edi. Oh Kak Edi. Cibi itu apa Kak Edi? Coba di kolom chat Kak Edi. Cibi itu apa? Kan di sini tuh ada pengayaan untuk peserta didik Cibi. Apa nggak singkatannya tuh Kak Edi? Ada yang tahu nih kakak-kakak nih? Alternatif penjelasan metode atau aktivitas untuk peserta didik yang tidak memahami konsep ya tidak. Ada materi pembelajaran. Ini fasenya fase apa nih Kak Edi? Fase D ya, kelas 7 betul, alokasi kompetensi awal tentang kompetensi Pancasila. Dia ada pembelajaran, pengaturan pembelajaran, asesmen pembelajaran, TP-nya udah ada nih, tujuan pembelajaran, organ informatik, aktivitasnya sudah oke. Tentang passing ya Kak. Ada nggak nih Kak Supadiono untuk menanggapi ini Kak Supadiono? Perangkat yang udah dibuat sama Kak Edi nih. Masih kacau susunannya nih Kak Edi. Kacau sekali nih. Oke Kak. Apa tuh CIBI itu Kak Edi? CIBI itu singkatan Pak, cerdas istimewa berbakat istimewa. Ya, saya kemarin lupa, saya makanya nanya sama Kak Edi. Terima kasih Kak Edi. Cerdas istimewa berbakat istimewa. Ya Kak Edi? Ya. Oke. Nah, ini nanti Kak Edi di sini di glosarium ini di bawahnya di sebelum referensi ini di atas referensi itu buat keselamatan ya Kak Edi. Pembelajaran keselamatan. Entah kan nanti ada pakai tandu kah atau kahur kah, nanti saya kasih contohnya Kak Edi. Nanti dirubah Kak Edi. Oke, kakak-kakak kita lanjut slide-nya. Kita sudah anggap ini. Gimana Kak Supadiono ini gimana nih? Ada penelaahan nggak nih? Penelaahannya Kak Supadiono gimana? Ada yang perlu ditelaah nggak ini tentang pelajaran apa nih modul ajarnya Kak Edi? Kak Supadiono? Udah pas? Ya pas. Nah, cuman kalau
copy paste agak dirubah dikit lah kata-katanya, namanya, Iya. Ini susunannya belum diatur. susunannya diatur yang bagus. Kak Edi jangan pulang dulu, ini kita selesaikan dulu Kak Edi, nanti kita foto bersama baru Kak Edi pulang. Sebentar ya Kak Edi. Jangan keluar dulu Kak Edi. Oke, itu kata Kak Supadiono di telaahnya tentang harus memang kalau copy paste itu disusun lagi Kak Edi. Ya. Mudah-mudahan Kak Edi bisa ketawa Kak Edi. Oke Kak Edi, good, ini udah good. Oke, kita ke PPT. Kita kembali ke PPT. Kita sudahin, udah mulai waktunya udah mulai habis ya. Udah oke, udah selesai. Kita lanjut ke PPT selanjutnya. Tiap kelompok dapat melakukan. Oke, sudah. Lakukan, ini dia. Ibu Bapak akan bekerja secara mandiri untuk menyempurnakan perangkat atau modul ajar berdasarkan hasil analisis pada sesi sinkronus bersama fasilitator mengunggah hasil perbaikan. Nah, yang pertama Kakak jangan diunggah dulu perbaikannya. Yang pertama itu Kakak mentanya dulu, nanti saya kasih contoh tentang perangkat pembelajaran saya, baru nanti Kakak ubah. Berarti cuman yang saya bilang tadi tentang keselamatan. Ya, keselamatan peserta didik melakukan kegiatan PJOK selama pembelajaran PJOK. Oke, pada bagian melakukan modul 1.6, perencanaan pembelajaran PJOK ini akan menjadi bagian awal dari penilaian aksi nyata. Nah, itu dia Kakak. Sudah dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan backward reason. Oke, terima kasih Kakak. Sekarang kita foto bersama dulu sebelum saya tutup. Kita foto. Ayo Kakak-kakak, ditampilkan dulu. Dihidupkan kameranya. Kak Elviza, Kak Edi. 1, 2, 3. Oke. Kakak-kakak yang mau pulang. Oh, itu Kak Edi baru muncul tuh. Tunggu. Sekali lagi Kak Edi. 1, 2, 3. Oke, yang mau pulang segera pulang, hati-hati di perjalanan ya kakak-kakak. Izin kita stop dulu untuk sesi kali ini. Nanti kalau ada informasi kita seperti apa tentang kita tetap muka, nanti segera saya konfirmasi ke grup. Terima kasih kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.